Pemirsa, pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa polio di Indonesia. Penetapan KLB polio itu dilakukan setelah adanya satu kasus baru ditemukan di PD Aceh. Seorang anak di Kecamatan Mane, Kabupaten PD Aceh berusia 7 tahun positif polio hingga menyebabkan kelumpuhan. Pemkab PD pun akhirnya menetapkan temuan itu sebagai kejadian luar biasa. Bahkan Kementerian Kesehatan juga merespon KLB polio tersebut dengan imunisasi yang akan dilaksanakan di Provinsi Aceh. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus tersebut sudah terhubung bersama kami Arika Abu Bakar selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PD. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, Ibu Arika, pemerintah telah menetapkan kasus polio ini sebagai KLB. Sebenarnya seberapa genting kasus ini yang menyerang anak di Aceh, terutama terkait dengan adanya laporan bahwa seorang anak tersebut mengalami kelumpuhan akibat polio ini? Ya, terima kasih. Jadi kasus ini ditemukan pada tanggal 18 Oktober, di mana pada tanggal 6 Oktober pasien mengalami demam. Kemudian setelah itu keesokan harinya tiba-tiba pasien tidak bisa bergerak untuk ekstremitas kakinya. Kemudian pasien membawa ke puskesmas, anaknya ke puskesmas, kemudian di puskesmas melakukan rujukan karena mengalami AFP, akut flaccid paralisis. Dan setiap kasus akut flaccid paralisis kita langsung melakukan pemeriksaan oleh surveillance dari Dinas Kesehatan. Dan pasien dirujuk ke Rumah Sakit Teguh Cibinong, kemudian dilakukan laporan ke Dinas Kesehatan dan petugas surveillance daripada Dinas Kesehatan langsung memeriksakan spesimen pada pasien tersebut. Dan setelah dilakukan pengiriman ke laboratorium di Jakarta, kemudian pada hasil pada tanggal 10 November dinyatakan pasien positif polio. Baik, selain kami mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan imunisasi di sana, penanganan atau langkah preventif apa yang juga akan dilakukan Dinas Kesehatan, Bu Arika? Ya, pada saat penemuan kasus tersebut, Kementerian Kesehatan bersama dengan WHO, UNICEF, dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dan Dinas Kesehatan Kabupaten PD, keesokan harinya kita melakukan penyelidikan epidemiologi, termasuk pencarian kasus tambahan pada wilayah Kecamatan Mane tersebut. Kemudian kita melakukan sweeping untuk mendeteksi adanya kasus lumpuh layu ini. Lain itu belum dilaporkan bahwa ada kasus baru atau kasus tambahan. Tetapi kita sudah melakukan pemeriksaan sampel untuk anak-anak yang sehat di sekitar tempat tersebut. Lantas bagaimana hasil dari sampel tersebut, Ibu? Sudah ada apa saja yang ditemukan dari sampel? Ya, pada untuk sampel yang diperiksa ada sebanyak 21 sampel, belum ada hasil, jadi belum kita sudah kirimkan dan juga kita sudah mengirimkan sampel untuk air di lingkungan tersebut yang biasanya air di sungai kecil yang tidak mengalir di daerah tersebut yang sering digunakan untuk masyarakat di daerah tersebut untuk buang air besar. Baik, jadi dan kita terus melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Kemudian kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan tentang polio dan juga untuk imunisasi polio yang insya Allah mungkin akan kita laksanakan di Kabupaten PD serentak pada tanggal 28 November nanti. Oke,
akan dilaksanakan sekitar tanggal 28 November nanti. Lantas bagaimana juga dengan target pemerintah dalam cakupan soal imunisasi polio ini? Dan seberapa penting sebenarnya imunisasi ini dapat melindungi anak-anak dari polio, Ibu? Iya, benar sekali, Mbak. Jadi memang cakupan imunisasi yang ada di Kabupaten PD sangat rendah sekali, dan untuk capaian eh, vaksin daripada polio yang ada di daerah Mane juga sangat rendah. Dan kita insya Allah akan melakukan serentak untuk melakukan imunisasi tetes polio vaksin pada tanggal 28. Yang diharapkan adalah cakupan imunisasi yang akan dilaksanakan nanti 2 putaran itu mencapai lebih dari 95%. Lantas bagaimana dengan koordinasinya jika memang cakupan vaksin tersebut juga masih rendah, Bu Arika? Ya, kita sudah melakukan koordinasi dengan seluruh lintas sektor, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua elemen yang ada di Kabupaten PD, dan kita terus berusaha, dan rata-rata yang tidak mau diimunisasi karena yang pertama takut akan suntikan, yang kedua adalah takut terjadinya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, tetapi kita sudah memberikan edukasi bahwa kalau terjadi seperti itu kita bisa lakukan evaluasi, kemudian dan itu demam terjadi karena akibat vaksinnya itu masuk ke tubuh kita. Jadi kita edukasi agar tidak, dan jangan sampai enggan melakukan imunisasi, baik imunisasi dasar lengkap yang biasa yang harus kita lakukan. Dan kami terus-menerus berusaha untuk meningkatkan capaian imunisasi kita di Kabupaten PD. Baik, kita harapkan langkah-langkah yang tadi disampaikan benar-benar bisa efektif dalam menekan kasus polio di sana. Terima kasih Bu Arika Abu Bakar selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PD atas waktunya di Berita Satu Siang hari ini.